No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, then your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. So Perkenalkan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua topik penting dalam dunia komunikasi. Yang pertama, paradigma ilmu komunikasi, dan yang kedua, teori ilmu komunikasi kontemporer. Paradigma dalam ilmu komunikasi membantu kita untuk memahami cara pandang dan pendekatan yang digunakan para ahli dalam meneliti dan menjelaskan fenomena komunikasi. Nah, sementara itu teori komunikasi kontemporer membahas bagaimana perkembangan teori-teori komunikasi terus beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan dinamika sosial di era modern ini. Melalui presentasi ini, kami berharap teman-teman dapat memahami bahwa pembahasan ini saling berkaitan dan sangat penting dalam ilmu komunikasi saat ini. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kalian tahu konten TikTok yang glow up gak sih? Oh ya, tahu. Siapa nih yang feed TikToknya nggak pernah sepi dari konten glow up yang tiba-tiba nunjukin transformasi gokil dari yang biasa aja sampai luar biasa? Spill dong! Konten ini nggak cuma bikin kita ngadangin perubahan fisik aja, tapi juga menjadi simbol positive vibes. Tapi kepo gak sih kenapa trennya tuh bisa viral itu dan kenapa hype-nya tuh nggak turun-turun? Hari ini kita akan kupas tuntas kenapa TikTok bisa ngubah total pola komunikasi kita. Kita juga akan ngobrolin kenapa tren ini bisa tekanan sosial dan standar kecantikan baru yang kadang bikin overthinking. Kita akan bongkar pakai teori komunikasi yang asli banget dari West dan Gramsci sampai agenda setting. Let's go! Nah, analisis dalam paradigma mekanistik komunikasi dianggap sebagai proses linear dari kreator ke audiens. Dalam hal ini, konten glow up di TikTok berfungsi sebagai stimulus yang menghasilkan efek tertentu pada penonton. Algoritma TikTok memperkuat efek ini dalam menyebarkan video ke halaman FYP, sehingga audiens menjadi penerima pasif yang terus terpapar pesan yang sama tentang perubahan dan kecantikan. Berbeda dengan mekanistik, paradigma virtual memandang komunikasi sebagai pertukaran makna. Jadi glow up TikTok bukan hanya soal perubahan fisik, tapi juga proses pembangunan identitas dan budaya digital baru. Gen Z secara aktif menafsirkan, membagikan, dan memodifikasi tren ini sesuai konteks budaya mereka masing-masing. Dari sini terbentuklah budaya populer baru di media sosial. Baik, kalau kita hubungkan dengan teori US and Gratification, audiens yang dianggap aktif memilih dalam menggunakan media sesuai kebutuhan mereka. Glow up di TikTok biasanya memenuhi 4 kebutuhan, yaitu hiburan, identitas pribadi, integrasi sosial, dan informasi Gen Z. Atau memiliki konten glow up bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga untuk validasi diri sendiri menjadi bagian komunikasi sosial yang lebih luas. Dari sisi teori agenda setting, TikTok memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah agenda sosial, di mana dengan menempatkan konten-konten glow up di halaman FYP, TikTok secara tidak langsung menegaskan bahwa tren ini sangat penting, di mana media sangat amat berperan besar dalam menentukan apa yang sedang dianggap trending, sehingga ikut membangun standar kecantikan dan gaya hidup baru di kalangan Gen Z. Oke guys, ternyata setelah kita mendengarkan teori, glow up itu maknanya deep banget ya. Intinya, glow up itu sukses jadi singles yang bikin kita ikutan transformasi. Tapi kita sebagai Gen Z ini gak pasif, kita pakai glow up buat bangun identitas digital dan juga bikin budaya kita sendiri. Yang paling menarik lewat use and gratification, glow up ini ngasih kita validasi diri dan tempat kita untuk mengekspresikan
menyesuaikan diri. Nah, itu yang kita cari. Dan karena TikTok rajin banget naruh di FYP kita, tren ini sukses membentuk agenda sosial tentang goals kecantikan dan gaya hidup ini. Media sosial ini juga berpengaruh banget nih ke gaya hidup kita. Jadi kita harus pintar-pintar ambil sisi positifnya. Gimana? Sepakat gak? Komen di bawah emosi apa yang kalian rasain pas lihat tren ini. Jangan lupa like dan share ke circle kalian. Dadah! Nah, sebelumnya kita membahas tentang paradigma dalam ilmu komunikasi, kita akan memasuki pembahasan kedua, yaitu teori komunikasi kontemporer. Nah, setiap individu kini bisa menjadi produser sekaligus konsumen informasi yang dikenal dengan istilah prosumer. Hal ini mendalami dengan pergeseran besar dalam karena audiens ini di dunia modern, komunikasi modern. Dalam pembahasan ini, kita akan mengenal beberapa teori penting yang menjelaskan fenomena tersebut. Di antaranya teori kontraksi oleh Harry Jenks dan teori media baru oleh Lefnafre. Teori ini menggunakan ketidakpastian oleh Erich Barger dan teori penetrasi sosial oleh Alphonse Taylor. Melalui teori ini, kita akan memahami bagaimana teknologi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga membentuk budaya, identitas, dan hubungan sosial di dunia digital. Dalam teori konvergensi budaya dari Henry Jenkins menjelaskan bagaimana media lama dan media baru saling bertemu dan beradaptasi. Audiens di era digital tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen atau disebut prosumer. Contohnya bisa dilihat dari para penggemar Marvel yang membuat fan art, meme, atau ulasan di media sosial. Jadi, media digital dan media massa kini bekerja bersama untuk mempertahankan keterlibatan audiens. Nah, selanjutnya adalah teori media baru. Lev Manovitz melalui teori media baru menjelaskan bahwa semua konten sekarang berbasis data digital atau disebut representasi numerik. Ciri lainnya adalah modularitas, yaitu elemen media bisa dipisah dan digabung ulang. Otomatisasi di mana algoritma bisa menjalankan komunikasi secara otomatis, serta variabilitas yang membuat satu konten bisa hadir dalam berbagai versi. Terakhir ada transcoding budaya, yaitu bagaimana budaya manusia berinteraksi dengan logika komputer. Jadi, media baru bersifat fleksibel, dinamis, dan berorientasi pada pengguna. Teori pengurangan ketidakpastian dari Carlos Berger menjelaskan bagaimana seorang berusaha mengurangi rasa tidak pasti saat pertama kali berinteraksi. Ada 3 strategi yang digunakan. Yang pertama, pasif, yaitu hanya mengamati tanpa terlibat langsung dengan lawan. Yang kedua, aktif, yaitu mencari informasi lewat orang lain. Dan yang terakhir itu interaktif, yaitu berkomunikasi langsung dengan orang yang dimaksud. Misalnya, saat perkenalan lewat media sosial, biasanya kita melihat profil atau unggahan seorang dulu sebelum memulai percakapan. Selanjutnya ada teori penetrasi sosial dari Altman dan Taylor, di mana teori ini menggambarkan proses perkembangan hubungan seperti lapisan bawang yang dibuka sedikit demi sedikit melalui pengungkapan diri. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap orientation, di mana pembicaraan ini masih ringan. Yang kedua ada exploratory effective exchange, di mana mulai membahas ke dalam hal pribadi. Yang ketiga ada effective exchange, yaitu hubungan yang sudah lebih dekat dan lebih terbuka. Contohnya bisa kita lihat di aplikasi Tinder, yang awalnya pembahasan mengenai minat umum, lalu dapat berlanjut ke topik pribadi setelah mereka merasa nyaman satu sama lain. Nah, dari pembahasan mengenai teori komunikasi kontemporer dapat disimpulkan bahwa komunikasi di era digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang interaksi manusia dan partisipasi dan pembentukan makna sosial. Teori konvergensi budaya dan teori media baru menunjukkan bagaimana media lama dan media baru saling berpadu, sementara teori pengulangan, ketidakpastian, dan penetrasi sosial menjelaskan bagaimana hubungan antar individu berkembang melalui media digital. Secara keseluruhan, teori ini membuat kita memahami bahwa era komunikasi modern setiap individu memiliki peran aktif dalam menciptakan berbagai manifestir pesan. Dengan memahami teori komunikasi kontemporer, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media digital secara membangun hubungan sosial sehat terbuka dalam bermakna. Nah, gimana pembahasan kita terkait 2 materi tadi? Semoga mudah dipahami ya. Makasih, Dadah! Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes picar. Yo sé que te va a gustar.
tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar y que esto se fue mundial.